Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Ya teman-teman, my top 5 manga saat ini. Ya jadi di video ini gue bakal menyebutkan top 5 manga gua, ya kan? Dan dia gue ngomongnya manga, gue udah sempat bikin videonya, ya kan? Kenapa gue ngomongnya manga? Paling nggak kalau di video gue bakal ngomongnya manga. Sebenarnya kadang kalau di luar juga kadang ngomongnya manga juga sih. Tapi gue pengen ngomongnya manga karena itu yang benar ya teman-teman. Anyway, ya jadi di sini gue bakal menyebutkan 5 manga favorit gua. Jadi ini urutannya bakal berdasarkan favorit gua, seberapa gua sukanya dan ya pastinya yang menurut gua bagus juga gitu. Tapi sebelum lanjut gue ingin meluruskan dulu bahwa gua itu adalah penonton anime ya. I am a anime watchers for a long time. Gue bukan pembaca manga. Kalau bisa dibandingin mungkin kayak 99% mungkin gue lebih nonton anime dibanding baca manga. Ya 98 lah. Kasih 2% buat mangganya. Tapi ya gue sangat jarang baca manga. Walaupun dulu suka baca sih kalau misalnya kayak anime-anime atau manga yang populer gitu ya, kayak One Piece, Naruto ya kan. Dulu suka beli di Gramedia gitu. Tetapi sejauh ini gue selalu nonton animenya sampai akhirnya bisa dibilang mulai dari tahun lalu sampai terutama tahun ini gue sebenarnya mulai baca manga sih teman-teman. dari tahun lalu gue mulai kayak ngelirik-ngelirik manga gitu kan, kayak menarik nih gitu. Tapi sampai akhirnya tahun ini gue ya lumayan baca manga. Dan gak tahu ya, mungkin karena tahun ini gue rasanya kayak mulai lagi rada nggak mood aja sih nonton anime, nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi ya akhirnya gue sudah lumayan banyak baca manga. Paling nggak sampai gue bisa bikin top 5-nya. Maksudnya banyak segitu ya, sampai akhirnya gue bisa bikin top 5 aja gitu. Dan lagi-lagi ini bakal berdasarkan pendapat gue, bagusnya dan juga seberapa suka atau seberapa favorit manga ini menurut gua gitu, buat gua maksudnya. Dan di sini gua juga bakal menyebutkan manga yang benar-benar gua baca ya, bukan manga yang gua baca tapi gua juga nonton animenya. Pokoknya yang benar-benar gua baca mangganya gitu. Dan juga saat ini, maksudnya apa, mungkin kedepannya setelah gue baca lebih banyak lagi, mungkin kedepannya bakal bisa berubah, kita nggak tahu juga. Jadi ya pastinya saat ini. Dan ya langsung aja teman-teman, mungkin ini juga bisa sekalian jadi rekomendasi buat kalian. Mungkin kalian ada yang suka juga dari manga yang gue sebutin ini. Tapi ya langsung aja teman-teman, dari nomor 5, Dorohedoro. Gue mulai bacanya itu pastinya lanjut dari dimana animenya yang season 1 itu selesai gitu kan. Gue sempat bahas sih Dorohedoro itu di video gue yang gue bahas anime 3D. Video yang ini kalian cek aja, di situ gue sempat memberikan pendapat gue mengenai Dorohedoro. Gue tidak ingin bahas ceritanya seperti apa karena jujur lumayan sulit untuk dijelaskan. Tapi intinya Dorohedoro menceritakan sebuah dunia yang dikuasai oleh penyihir-penyihir kuat, dimana mereka melakukan banyak eksperimen ke orang-orang yang tidak bisa melakukan sihir. Dengan dunia dark fantasy yang unik dan beda dengan dunia fantasi lainnya, dipenuhi dengan karakter-karakter dengan penampilannya yang unik, begitu juga dengan kekuatannya yang unik juga. Ceritanya itu berpusat pada karakter utamanya, yaitu Kaiman, manusia setengah reptil ini. Dan intinya sih kayak memecahkan misteri siapa Kaiman ini, karena si Kaiman, karena karakter utamanya ini dia lupa ingatan, dia tidak tahu siapa dirinya, dan ya ingin mencari tahu pertanyaan-pertanyaan yang kenapa dia setengah reptil, kenapa setengah reptil, siapa dia, dan kenapa dia satu-satunya orang yang tidak kenapa-napa kalau diserang sama penyihir. Tidak ada sihir yang bisa berdampak ke dia gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan misteri-misteri seperti itu yang menjadi fokus utama pada Dorohedoro. Dan memang ceritanya itu tadi gue bilang memang rada sulit dimengerti gitu kan, rada rumit. Dan juga selain itu style gambarnya yang bisa dibilang rada unik ya kan, kayak coret-coretan. Dan memang awalnya gue akui, gue pun juga kayak sempat gak suka gitu dengan style gambarnya, dan sempat kayak mau berhenti baca gitu karena memang gambarnya yang rada agak unik sih. Itu aja sih intinya, unik sih teman-teman. Tapi menurut gue kalau misalnya lu udah terbiasa dan sudah tertarik dengan ceritanya, Dorohedoro bagus men. Karena ini merupakan manga yang bersifat dark fantasy tetapi kayak dibungkus dengan sifat yang fun gitu, yang seru, yang banyak komedinya juga dengan karakter-karakternya yang sangat likable ya bisa dibilang. Tetapi yang membuat gue selalu pengen terus baca itu adalah karena sisi misterinya itu yang bikin gue kayak, ini kelanjutannya gimana men? Oke, misalnya ini udah terjawab nih pertanyaan yang sebelumnya, tetapi muncul lagi pertanyaan baru, tipe-tipe yang kayak gitulah ya. Tapi lagi-lagi ini sementara, gue nggak tahu sih kedepannya bakal gimana. Dorohedoro gue baru sampai chapter 80-an. Apakah kedepannya gue semakin suka, atau mungkin setelah gue baca manga yang lebih banyak lagi mungkin bakal kesusul nih ya, gue nggak tahu gitu. Tapi sejauh ini
gue suka Dorohedoro. Nomor 4 gue ada Vagabond. Ya jujur walaupun sudah nomor 4 tapi gue merasa ini mungkin bisa naik sih ke depannya gitu kan. Gue saat ini sudah sampai chapter 90, memang udah lumayan banyak sih. Tapi gue dari situ juga udah bener-bener nganggep ini bagus banget sih mangganya. Yang pertama gambarnya bagus banget, itu udah jelas ya kan. Gila men, Vagabond gambarnya bagus banget. Jadi buat yang nggak tahu, Vagabond ini menceritakan pada era zaman samurai Jepang dulu, yang fokus pada karakter utamanya bernama Miyamoto Musashi. Dan buat yang nggak tahu, Miyamoto Musashi ini merupakan tokoh asli, ada orang benerannya. Miyamoto Musashi merupakan seorang samurai yang tujuannya itu basically dia ingin menjalani hidupnya itu melalui jalan the way of the sword lah sebutannya gitu kan, atau kayak solo samurai lah. Samurai yang menemukan jalannya sendiri, karena biasanya kalau ingin menjadi seorang samurai atau ahli pedang kan harus cari guru, terus harus kayak masuk ke perguruan gitu kan, belajar pedang. Tapi kalau Miyamoto Musashi ini ingin melakukannya sendiri dengan jalannya sendiri, the way of the sword ya kan, dimana dia itu basically pindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya untuk mencari lawan-lawan yang kuat, samurai-samurai yang kuat untuk dia lawan, dan membuat dia menjadi semakin kuat basically. Tapi yang ingin gue bilang untuk manga ini mereka benar-benar take it slow sih. Mungkin ini manga yang kecepatan gue bacanya itu paling lama sih. Karena memang dialog atau kata-katanya pada manga ini yang benar-benar detail dan juga bisa dibilang bermakna, yang bikin gue tuh kayak mendalami setiap kalimatnya gitu pas baca gitu ya. Tetapi juga manga ini serasa tidak terburu-buru, karena kayak penulisannya yang detail dan dalam pada karakternya Miyamoto Musashi ini. Gue tuh kayak ngerasa bener-bener baca jurnalnya Miyamoto Musashi yang asli gitu, yang terus diilustrasikan menjadi sebuah manga gitu. Setahu gue sih manga Vagabond ini berdasarkan sebuah novel yang menceritakan Miyamoto Musashi. Apakah itu berdasarkan kisah nyata? Apakah itu benar-benar menceritakan kisah aslinya? Gue nggak tahu gitu. Tapi itu yang gue denger. Dan ya intinya sih manga ini penuh dengan makna yang sangat dalam, dan juga pendalaman dan perkembangan karakter yang sangat detail. Gue juga sangat suka dengan perkembangan karakter Musashi ini, yang tadinya awalnya dia kayak emosian, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Dan semakin lama semakin dia belajar, dia menjadi orang yang lebih tenang dalam mengatasi pertarungan, dalam mengatasi tekanan saat dia bertarung dengan lawan-lawan yang kuat. Dan juga pembelajaran dan pemahamannya yang kita bisa ikutin juga, bagaimana menjadi samurai atau orang yang kuat sebenarnya. Apakah hanya dengan kepercayaan diri dan merasa dirinya lebih kuat itu sudah cukup, atau ada hal lain yang perlu kita pahami dengan pengalaman-pengalaman yang dia lewati sepanjang perjalanannya ini? Apakah dia akan berhasil menjadi samurai yang tak terkalahkan? Intinya sih kalau kalian cari manga yang gambarnya bagus dan ceritanya bagus, ya udah Vagabond. Lu mau minta apa lagi? Untuk nomor 3 gue ada One Punch Man. Ya men, One Punch Man gue taruh nomor 3. Gak usah panjang-panjang lah ya, kita semua udah tahu apa itu One Punch Man ya kan. Itu merupakan anime yang sangat terkenal dan season 1-nya juga bagus banget. Tetapi season 2-nya season 2-nya kurang ya kan. Itu menjadi alasan utama kenapa akhirnya gue ngecek mangganya. Dan selain itu juga karena gambarnya men, lagi-lagi nih gambar gila, gambar One Punch Man itu bagus banget. Mungkin itu merupakan manga shonen dengan gambar paling bagus sih sejauh ini yang gue temukan ya. Kalau tadi ya Vagabond juga bagus ya, tapi misalnya kalau Vagabond itu yang bersifat realistis, kalau One Punch Man itu yang bersifat lebih kayak shonen yang dilebay-lebaykan lah maksud gue gitu. Itu men gila men, bagus banget men gitu. Dan gambarnya itu sangat membantu, karena kan maksud gue buat gue gitu ya, kayak ceritanya One Punch Man itu kan biasa aja gitu kan, konsep ceritanya ya udah gitu, nggak gimana-gimana banget gitu. Tapi yang bikin bagus itu gambarnya men, gila men, art stylenya, detailnya. Gue lupa siapa ilustratornya, tapi ya damn, itu aja sih untuk One Punch Man, gambarnya doang. Tapi selain itu juga kenapa tinggi banget, kenapa gue taruh nomor 3, karena gue sangat enjoy sih baca One Punch Man. Gue sangat suka sih pas bacanya gitu ya, kayak I have so much fun gitu reading One Punch Man. It's just very enjoyable to read. Kayak komedinya, keseruannya, gambarnya itu bener-bener bersatu menjadi kesatuan yang menyatu. Oke teman-teman, jadi ternyata baterai kamera gue sempat habis, jadi sempat ngecharge dulu. Sampai mana tadi? One Punch Man. Iya pokoknya intinya One Punch Man itu kayak action dengan atau keseruannya dengan komedinya itu benar-benar menyatu men. Kayak udah kayak keseruan actionnya itu komedinya, dan komedinya itu ya ada pada keseruannya itu, actionnya dan pertarungannya. Paham gak sih? Komedi dan actionnya atau keseruannya just blend in ya kan. Dan juga gambarnya yang artnya yang damn ya, bikin gini nih.
Oke, sama-sama selanjutnya di nomor 2 gue ada Vinland Saga. Dan di sini gue bacanya sudah sampai chapter terbaru ya. Bener-bener gue pas baca tuh bener-bener gak bisa berhenti. Kayak cuman beberapa hari lu langsung kekejar, men. Parah banget, baca manga ternyata cepet ya. Lagi-lagi ini merupakan manga yang bener-bener kuat dari penulisan ceritanya. Dan gue juga sempat bilang bahwa Vinland Saga ini merupakan best animenya gue di tahun 2019 ya kan. Gue pernah bahas di video lama gue yang ini, kalian bisa cek aja kalau mau. Dan ya dari animenya yang season 1 kemarin itu bagus banget, gue suka banget. Dan karena juga menurut gue animenya secara mengadaptasikan dari manganya tidak gimana-gimana banget. Maksudnya bukan berarti jelek, tapi yang bikin bagus itu kan karena ceritanya gitu. Memang animasinya juga bagus, tapi gak banget lah kalau menurut gue ya di animenya gitu. Tapi karena ceritanya yang bener-bener bikin bagus gitu, jadi menurut gue kayak udah gue baca aja lah manganya gitu. Dan kalau gue ngeliat-liat di gambarnya juga bagus-bagus juga Vinland Saga. Dan ya sesuai ekspektasi, man. It's fucking great, it's great. Dan buat yang gak tahu, Vinland Saga ini menceritakan pada zaman Viking ya, peperangan Viking, dan tempatnya juga berada sekitar Eropa gitu kan, seperti di Inggris, di Denmark, dan menceritakan intinya itu pada karakter utamanya bernama Thorfinn, dimana Thorfinn ini merupakan karakter yang memiliki tujuan untuk balas dendam, dan dia itu dari kecil itu sudah berada dalam peperangan bisa dibilang ya kan, mengikuti jalan Viking segala macam. Dia sudah ikut perang dari kecil, sudah bunuh-bunuh orang. Kita pun juga dikasih lihat lumayan banyak tentang dunia Viking pada saat itu, tapi pada akhirnya fokus utamanya itu ada pada perkembangan karakter utamanya, yaitu si Thorfinn ini. Yang gue suka pertama dari Vinland Saga ini ada pada penulisan ceritanya yang di dalamnya terdapat makna yang tersirat. Maksudnya kalau kita lihat terutama dari season 1 gitu ya, atau di arc yang pertama gitu kan, dimana banyak pertarungannya, banyak perang sana sini, pertarungannya juga seru-seru gitu kan. Tetapi pada pertarungan dan keseruannya yang dihadirkan itu ternyata di dalamnya juga terdapat inti cerita sebenarnya, yaitu pembelajaran dan pemahaman apa saja yang bisa diambil dari karakter-karakter di seri ini. Sepanjang perjalanan mereka, pertarungan dan peperangan yang mereka lalui itu akan selalu ada makna dan pemahaman baru yang mereka ambil. Dan Thorfinn tidak diragukan lagi, menurut gua sejauh ini adalah one of the best, maybe the best main character of all time ya. Best MC ever. Dan yang gue suka itu terutama pada perjalanan dan perkembangan karakter Thorfinn ini, men. Yang tadinya dia bocah yang pemarah, yang sukanya bunuh-bunuhin orang gitu kan, terus lama-lama dia semakin dewasa dan bener-bener dari bocah sampai dewasa. Dan sekarang chapter manga terbaru dia udah dewasa. Tetapi tidak hanya perkembangan secara fisik aja, ada juga perkembangan secara pola pikirnya, perasaannya, sudut pandang dia, perspektif dia melihat dunia. Tapi selain itu yang buat gue sangat suka sama Vinland Saga atau meninggikan Vinland Saga itu adalah, nggak tahu kenapa, men, apa yang disampaikan pesan atau kayak makna yang ada di seri ini itu gue kayak mudah ngerti sih apa yang mereka maksud gitu. Gue nggak tahu ya yang lain ya, tapi maksudnya I just get it, man. I just get it. Beda kalau misalnya gue mau bandingin sedikit kayak Vagabond misalnya. Vagabond itu gue masih rada kayak mesti merhatiin apa nih maksudnya. Kalau udah ngerti, oh iya gitu, kayak mesti lebih merhatiin gitu. Tapi kalau Vinland Saga dari awal, dari pas dari gue lagi baca tuh gue langsung oke, ya gue paham maksudnya, man. Itu aja sih, gue paham banget apa yang dimaksud Vinland Saga. Mungkin karena bagaimana mereka menyampaikannya yang terang-terangan ya, I get it. Dan oke, itu aja sih untuk Vinland Saga. Mungkin kedepannya gue pengen bahas lagi sih tentang Vinland Saga, karena seperti yang kita tahu season 2 animenya mau ada gitu kan, bakal ada. Jadi mungkin gue bakal bahas lagi tentang Vinland Saga di video-video kedepannya. Jadi makanya subscribe ya kan ke channel ini. Oke teman-teman, langsung saja top 1 manga nomor 1 gua saat ini. Dan mungkin sebagian dari kalian mungkin udah ada yang nebak-nebak, karena gue udah sering banget mention manga ini atau seri ini. Dan apalagi kalau bukan Baki. Iya teman-teman, jujur ini bukan pilihan yang sulit ya. Gue langsung nomor 1 apa ya tadi, langsung Baki sih gue setelah pikir-pikir ya. Ya just man, it's my favorite. Makanya cek video gue dimana itu udah cukup lama, dan gue udah sering promosiin video ini. Gue sempat bahas kenapa gue suka Baki. Itu video lama gue. Mungkin kedepannya gue pengen bikin video lagi tentang Baki kalau misalnya gue udah mood gitu ya untuk bikin video tentang Baki lagi. Mungkin. Tapi ya manga yang paling gue gemari saat baca gitu. Kayak setiap momen dan setiap panel, setiap gambar yang atau bahkan setiap dialog yang ada tuh gue kayak bener-bener mendalami dan gue suka aja gitu. Ya sampai sekarang gue udah sampai chapter terbarunya.
And I just love it. Dan pastinya yang bikin gue suka singkatnya itu adalah karena manga ini merupakan manga yang mendalami pemahaman akan bela diri dan juga pemahaman dalam bertarung, dan juga dengan penjelasannya yang seru aja sih untuk dibaca gitu ya. Dan memang gue juga tahu hal-hal yang dilakukan oleh karakter-karakter di Baki itu benar-benar lebay ya, benar-benar dilebih-lebihkan. Kayak karakter-karakter itu kuat-kuat banget gitu. Dan banyak juga orang yang suka Baki karena itu. Tapi buat gue lebih dari itu, men. Yang bikin gue suka itu adalah penjelasannya. Memang yang mereka lakukan atau karakter-karakter yang dilakukan itu lebay-lebay, sangat dilebih-lebihkan gitu. Tapi penjelasan yang dihadirkan itu juga setara dengan kelebayan itu, yang membuat somehow make sense. Somehow bikin gue pas baca kayak, oh, masuk akal. You know what? Nggak, ini bener kok. Ini gue percaya ini beneran bisa bikin gitu. Ya, Baki itu intinya sih kayak tentang bela diri aja sih. Banyak pertarungan. Isinya bertarung semua, berberantem semua isinya gitu kan. Karakter ini lawan karakter itu. Dan kalau lu udah tahu siapa karakternya, lu udah cukup tahu aja kayak, oh dia ini bela diri ini, oh dia bisa gini. Udah lu bisa enjoy Baki dan baca chapter manapun lagi dan lagi juga bisa gitu. Menurut gue ya gitu, kayak seru-seru aja. Dan ya itu aja teman-teman. My top 5 manga saat ini. Silahkan kalian ya komen di bawah, berikan pendapat kalian. Mungkin kalian bisa share top 5 manga kalian. Gue juga pengen tahu juga gitu kan, top 5 manga yang sudah kalian baca. Atau mungkin ada dari ini yang kalian suka juga dan sudah kalian baca. Dan ya kita lihat ke depannya juga apakah nanti gue bakal berubah ya kan. Jujur ya teman-teman, karena gue sekarang mulai baca manga, mungkin sih bakal ada konten membahas manga nih. Jadi mungkin kalian bisa subscribe ya kan, kalau kalian mau lihat gue bahas lebih banyak lagi. Dan selain itu juga untuk video-video seperti kayak top 5, top 10 gue juga pengen bikin lagi. Tetapi gue pengennya itu kalau lebih apa ya, kayak lebih saat momen spesial gitu sih. Kayak misalnya subscriber gue udah nyampe berapa, 2000 subscriber atau 3000. Di momen kayak gitu mungkin gue bakal bikin lagi sih kayak top 5, top 10 apa gitu ya, bisa apa aja gitu. Tapi ya makanya subscribe, itu yang paling penting ya kan. Subscribe kalau kalian mau lihat. Dan ya itu aja teman-teman, terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa komen, silahkan sharing, like video ini kalau kalian suka, share juga bebas, subscribe tadi gue bilang berkali-kali. Dan ya terima kasih udah nonton. See you in the next video. Bye.